Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul hannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rusuli wal anam. Wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ila yaumit tamam, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam acara menuntut ilmu lillahi ta'ala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih kepada para asatiz dan juga sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama insya Allah di dalam naungan dan perlindungan Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah 2 hari yang akan datang kita memasuki bulan Zulhijjah. Hari Sabtu masuk tanggal sada Zulhijjah pala sosala. Di bulan Zulhijjah ada 2 ibadah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain selain bulan Zulhijjah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan Zulhijjah, bahkan hari-hari di bulan Zulhijjah dimuliakan, terutama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dari mulai tanggal 1, 2, 3 sampai 10 pertama di bulan Zulhijjah, ayyamun faddalahallahu ta'ala, hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ibadah yang di bulan Zulhijjah
yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Ta'ala, dan tidak akan ada ibadah itu di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah Al-Hajju fi Makkahil Mukarramah, menunaikan ibadah haji dan umrah pada bulan Zulhijjah adalah ibadah yang khusus hanya ada di bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang berterima di sisi Allah tidak akan ada balasannya selain surga. Maka haji itu terbagi dua. Yang pertama haji syariat. Apa itu haji syariat? Orang yang sudah manistata'a ilaihi sabila, sudah mampu melaksanakan haji adong dalan, sehat badan, adong berkecukupan, maka setelah ia diberi Allah nikmat lebih, berangkatlah menunaikan ibadah haji, dan hajinya itu adalah menyempurnakan rukun Islamnya. Maka siapapun di antara kita yang sudah diberikan Allah lebih harta, maka anfiku, infakkanlah dan sedekahkanlah di jalan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Sabisa-bisana angkon haji doiba, harana kesempurnaan Islam. Haji yang kedua adalah sebagaimana disampaikan oleh Nabi, Al-Hajju Arfah. Haji itu adalah Arafah. Berarti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengarafahkan dirinya, maka dia akan arafah kepada Tuhannya. Itulah haji yang sesungguhnya. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan apabila seseorang sudah mengenal dirinya, itulah haji yang sesungguhnya. Maka orang-orang yang ada di Makkahul Mukarramah, ketika nanti berkumpul di Arafah, disitulah disuruh untuk mengenal dirinya dan untuk mengarafahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isina mampu tusadun iya rofah konya musai dirinya isadun aon mana degesi dapotia zohir batinna, dapotia syariatna, dapotia hakikatna. Maka kita yang belum mampu secara syariat, nanti di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, belajarlah mengarafahkan diri terlebih dahulu. Ya Allah, peliharalah aku, bantulah aku agar senantiasa bisa mengenal diriku sehingga bisa mengenalmu ya Allah. Ipangido ondo Tuhan soy tandai diri niba, soy tandai Allah Ta'ala. Kemudian ibadah yang kedua yang ada di bulan Zulhijjah adalah ibadah menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah di hari raya Idul Adha. Itulah ibadah yang tidak ada di bulan-bulan selain bulan Zulhijjah. Isena dong hartona, lebih hartona bersidokah maya untuk merkurban di bulan Zulhijjah. Aso harana dijelaskan dalam riwayat bahwa barang siapa yang berkurban pada hari kurban, ketika tetesan pertama darah yang mengalir dari hewan kurbannya, saat itulah Allah mengampuni dosanya dan dosa keluarganya. Nah hebat dodai, imarubaso sunnah iligi kurban nibai sebelum ikoyong. Ahana iligimi tetesan darah pertama yang mengalir dari hewan kurban nibai. Begitu nidahom menetes darahon, baca mayatiatemu, Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini darimu,
akan kembali kepadamu, maka terimalah kurbanku. Biasa untung waktu menghapusnya saja Maya, Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Dunia pusia ini baca ya begitu menetes darah pertama. Ini gido tetesan naik. Karena pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya yang berkurban dan dosa seluruh keluarganya yang berkurban. Masya Allah. Itulah hikmah dan fadilah orang yang berkurban pada hari raya Idul Adha. Makana anggodong rasukinta ilaksanaon na berkurbani. Tayang guna sodong ulang ipaksaon. Wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa bi sadaqatin ba'athahu Allah ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mizanuhu athqalu min jabalin Uhud. Lalu orang-orang yang tidak bisa ibadah haji di bulan Zulhijjah, tidak mampu berkurban di bulan Zulhijjah, apa amalan ibadah atau sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala? Dalam riwayat dijelaskan, yaitu memberi makan kepada orang yang beriman pada hari raya Idul Adha. Jadi di tanggal 10 marsidokah kiba panganon tualak na fakir, tualak na miskin, tualak na tobang-tobang atau petu anak yatim, tuisi saja na membutuhkan, ai adalah ibadah na martarima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Au tasaddaqa bi sadaqatin, atau bersedekah walaupun indah makanan dengan satu sedekah. Ahamilallahu na terlenko lehen di tanggal 10-an, artinya di hari raya kurban nai. Nggak binoto dong isini punjut-punjutmu mar 5 juta len mak di tanggal 10-an. Sangai si sudaro na membutuhkan na orang noda buida modalmu. Nah nimo ay pinada guys nih pahalona na sangat luar biasa. Aha asqalu min jabalin Uhud. Ketika ditimbang suatu saat di hari pertimbangan, maka timbangan kebaikan kita lebih berat daripada Jabal Uhud, daripada gunung Uhud. Saborat na borat ni gunung Uhud boratan dope na marsidokahi di hari raya Idul Kurban. Masya Allah. Itulah yang bisa diamalkan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan haji dan orang-orang yang tidak mampu berkurban pada hari Idul Adha. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut pengajian, yaitu kitab Saifut Talabah yang disusun oleh guru kita Syekh Mustafa Hussein ghafarallahu lah. Halaman yang ketiga. Masalah yang pertama yaitu usolli, bab menerangkan tentang usolli. Adapun hukum melafazkan usolli ila akhirih, misalnya sembahyang maghrib, usolli fardul maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Pada waktu berdiri kepada sembahyang sebelum takbiratul ihram, sunnah disuruh memperbuatnya. Jadi hukumna sunnah. Bope ketika sada-sada alaki jobos-jobos ya, langsung jonjong di ginjangnya maksum bayangon Allahu Akbar, nggak dong ibenya lapas na sah, ulangi perbantahkon. Tetapi melapaskan niat usolli ini ya adalah sangat dianjurkan memperbuatnya dengan dalil satu, karena dikiaskan kepada lafaz niat haji yang telah warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ima alasan pertama, haji adong niatna, adong hadis namun Nabi, maka dikiaskan niat haji kepada lafaz usolli pada saat niat salat sembahyang. Yang kedua alasannya karena supaya menolong oleh lidah akan hati untuk mengingat niat pada waktu takbiratul ihram. Pada sumbayang zuhuria soi tolong na hati-hation bahaso na zuhur do na sumbayangon.
Rado manom buntong palanga dong lapasna lupa iba ya kan sumbayang asar ampe na zuhur do. Jadi ucapan usolli fardhu zuhri menolong hati agar ingat bahwa solat yang kita lakukan itu adalah solat zuhur umpama. Alasan yang ketiga, telah ittifaqi sepakat ulama-ulama mazhab yang empat, yaitu Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah dan Al-Hambaliyah pada menerangkan diperbuatnya melapazkan dengan yang diniatkan itu setengah daripada kesempurnaan ibadah. Bahkan mazhab-mazhab Naubatun mendokon mengucap usolli sebelum takbiratul ihram termasuk daripada kesempurnaan ibadah. Ngadong na mangingkarina. Jadi sangat deges diperbuat. Kita na berpahamkan akidah ahlus sunnah wal jamaah selalu marusolli. Adong lison na marusolli. Tidak kan? Berarti sarubo pe akidah terus namun purbai. Marusolli sebelum takbiratul ihram. Dalil yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim fi tahrijihima daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ma'a ashabihi fil masjid iz atahu Fatimatu fasa'alathu an salatil asri faqala Quli usalli fardul asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala wa quli usalli fardul zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala wa in kunti imaman faquli usalli fardul asri arba'a raka'atin imaman adaan lillahi ta'ala wa in kunti ma'muman faquli usalli fardul zuhri arba'a raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala. Artinya, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ia beserta sahabatnya di dalam masjid. Tiba-tiba datang akan dia oleh Fatimah, maka menanya ia akan dia daripada sembahyang asar. Maka bersabda ia, Nabi, kata olehmu usolli fardul asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Dan kata olehmu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Dan jika ada engkau imam, maka kata olehmu usolli fardhul asri arba'a raka'atin imaman adaan lillahi ta'ala. Dan jika ada engkau makmum, maka kata olehmu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman adaan lillahi ta'ala. Intaha, alif hai intaha, maksudnya sekian daripada kitab Iqazul Manam. Maka dengan segala dalil yang tersebut nyatalah dan teranglah bahwasanya mengucap lafaz usolli pada yang tersebut hukumnya sunnah. Jadi ulang ragu-ragu mengucap usolli sebelum takbiratul ihram, takbir yang pertama adalah kesempurnaan di dalam ibadah, sunnah memperbuatna, artinya palai talaksanaon di lehen Allah pahala dihita. Palai tinggalkan pe indah berdosa, bahkan tidak mempengaruhi solat kita. Solat tetap sah tanpa melapazkan usolli, tetapi ketika kita berusolli, itulah jalur sanad guru-guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengajarkan itu kepada Fatimah. Dokon dabo Fatimah usolli fardul asri. Sebelum sembayang aon ma hadis na paling kuat riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.